Perkenalkan, nama saya Nilu Deranita Gastia dengan NIM 2030-692. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dasar-dasar jaringan. Nah, apa itu jaringan? Jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa perangkat komputer yang saling terkoneksi, di mana beberapa perangkat komputer tersebut melakukan proses pertukaran data. Jenis-jenis jaringan ada 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama yaitu Personal Area Network. Jaraknya mencakup 4-6 meter. Personal Area Network adalah hubungan antar komputer-komputer yang jaraknya dekat atau tidak terlalu jauh, seperti hubungan ponsel dengan komputer dan perangkat yang berbasis internet. Kelebihannya yaitu mengurangi pemakaian kabel, dan kekurangannya yaitu adanya hubungan antar perangkat berpotensi kebobolan password. Yang kedua yaitu Local Area Network. Jaraknya mencakup 10 km dengan meliputi wilayah-wilayah lokal. Contohnya seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Petransmisian data relatif cepat dikarenakan jumlah komputer yang terhubung atau terkoneksi terbatas. Media komunikasi yang digunakan yaitu kabel twisted pair dan kabel koaksial. Tingkat kerusakan pada Local Area Network ini lebih kecil dibandingkan dengan MAN dan WAN. Kelebihannya yaitu biaya operasional yang murah, dan kekurangannya yaitu mencakup wilayah yang sempit. Yang ketiga yaitu Metropolitan Area Network. Jaraknya mencakup 10-50 km. Jaringan MAN ini tergolong lebih canggih daripada LAN. Dengan meliputi wilayah-wilayah kota atau kota kecil, Metropolitan Area Network ini adalah gabungan-gabungan dari Local Area Network. Dengan memiliki kecepatan jaringan internet yang cukup tinggi, jaringan ini kerap digunakan untuk kampus, pemerintah, perkantoran, dan instansi-instansi lainnya. Dalam membangun jaringan ini dibutuhkan seorang operator telekomunikasi yang dapat menghubungkan jaringan komputer dengan jaringan komputer lainnya. Kelebihannya yaitu informasi dapat lebih luas menyebar, kekurangannya yaitu biaya operasional yang mahal. Dan yang terakhir yaitu Wide Area Network. WAN merupakan gabungan dari LAN dan MAN, di mana wilayah WAN mencakup negara hingga benua. Karena mencakup wilayah yang luas, dibutuhkan operator guna melancarkan proses pentransmisian data. Dalam mengakses data dibutuhkan koneksi serial dengan bermacam jenis guna membangun bandwidth jarak jauh yang baik. Wide Area Network juga bekerja pada layer fisik dan layer data dari ring oscillator. Kelebihannya yaitu akses jaringan yang luas, dan kekurangannya yaitu biaya operasional yang mahal. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bintang. Topologi bintang merupakan sebuah penggabungan dari node tengah ke setiap node atau user. Biaya jaringan ini tergolong menengah. Topologi ini juga menggunakan hypothesis switch sebagai node tengah guna terkoneksi satu sama lain. Kelebihannya yaitu tingkat keamanan termasuk tinggi, dan kekurangannya yaitu jaringan bergantung pada jaringan pusat. Yang kedua yaitu topologi cincin. Topologi cincin merupakan sebuah topologi yang berbentuk melingkar dengan masing-masing sisi saling berkaitan atau berhubungan. Setiap node bekerja sebagai repeater, yaitu penguat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Jika salah satu dari sisi mengalami kendala, maka proses komunikasi data akan terhambat. Kelebihannya yaitu mudah dirancang dan ditetapkan, dan kekurangannya yaitu pengembangan jaringan lebih kaku. Yang ketiga yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan bagian dari topologi jaringan, di mana setiap ujungnya harus diakhiri dengan terminator. Menggunakan barrel connector untuk memperluas jaringan dan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Jika ada komputer yang ingin terkoneksi dengan jaringan dengan cara mentap Ethernetnya sepanjang kabel instalasi, maka terdiri dari 5-7 komputer. Kelebihannya yaitu layout kabel sederhana, dan kekurangannya yaitu kepadatan pada jalur lalu lintas. Yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan bentuk hubungan suatu jaringan di mana satu perangkat terkoneksi dengan perangkat lainnya. Dalam topologi ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan atau dedicated links. Kelebihannya yaitu dengan adanya dedicated links, data dengan cepat terkirim. Kekurangannya yaitu perlu ruang yang besar dikarenakan terdapat banyak kabel. Yang kelima yaitu topologi pohon. Topologi pohon atau topologi bertingkat merupakan kombinasi antar topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone atau jalur tulang punggung. Kelebihannya yaitu dapat dibentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan setiap saat, dan kekurangannya yaitu kinerja menjadi lambat karena banyak menggunakan kabel backbone yang menjadi pusat topologi ini. Dan yang terakhir yaitu topologi linear. Topologi linear atau topologi runtut, biasa disebut juga dengan topologi bus beruntut, merupakan
kabel penghubung yang menghubungkan tiap node komputer, di mana konektor kabel ini dinamakan penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah terminator. Kelebihannya yaitu hemat kabel, dan kekurangannya yaitu kepadatan lalu lintas yang tinggi. Komponen jaringan. Yang pertama yaitu personal computer atau PC. Seperti namanya, PC ini merupakan perangkat pribadi, baik dalam keperluan kantor, sekolah, maupun pekerjaan lainnya. PC bertujuan untuk mengeluarkan sebuah output dari data atau inputan yang telah dimasukkan oleh user. Dalam proses mengolah input dibutuhkan elemen-elemen yaitu hardware, software, dan brainware. Yang kedua yaitu Network Interface Card atau NIC. Adapter card merupakan kartu yang digunakan untuk menghubungkan komputer pada jaringan internet. Hardware ini merupakan penghubungan perangkat-perangkat dalam jaringan LAN dan memberi izin seluruh perangkat untuk dapat berkomunikasi. Yang ketiga yaitu media transmisi. Terdapat dua jenis media transmisi yaitu wire network atau jaringan berkabel yang meliputi kabel UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Selain itu juga ada wireless network atau jaringan nirkabel yang meliputi Wi-Fi, Bluetooth, satelit, dan lain-lain. Yang keempat yaitu repeater. Repeater bekerja pada layer fisik jaringan dan berfungsi menguatkan jarak sinyal yang melemah akibat jarak, sehingga sinyal dapat ditransmisikan ke jarak yang lebih jauh. Yang kelima yaitu bridge. Bridge merupakan jaringan yang memiliki protokol yang sama, juga dapat dipakai bagi jaringan dengan media transmisi berbeda, dan berakhir pada jaringan logis tunggal, sehingga bridge disebut dengan intelligent repeater. Yang keenam yaitu hub. Hub merupakan sebuah repeater yang memiliki banyak slot port, juga menghubungkan perangkat ke jaringan LAN. Sayangnya, hub tidak dapat menentukan tujuan dan hanya mentransmisikan sinyal ke setiap jalur yang terkoneksi dengannya. Hub menggunakan mode half duplex. Yang ketujuh yaitu switch. Switch berfungsi untuk menghubungkan seluruh perangkat yang terhubung ke LAN. Selain itu, switch juga dapat bekerja pada mode full duplex, mengalihkan jalur sehingga data tidak bertabrakan dengan data lainnya dan juga memfilter informasi. Dan terakhir yaitu router. Router berfungsi menunjukkan jalur dan memfilter informasi di jaringan yang berbeda. Selain itu, beberapa router dapat secara otomatis mendeteksi masalah. Dasar-dasar komunikasi data. Apa itu komunikasi data? Komunikasi data merupakan proses mengirim dan menerima data dari dua atau lebih perangkat yang ada dalam sebuah jaringan. Terdapat dua jenis komunikasi data, yaitu melalui infrastruktur terestrial dan melalui satelit. Melalui infrastruktur terestrial, proses pengaksesan melalui infrastruktur terestrial ini menggunakan media kabel dan nirkabel. Sayangnya membutuhkan biaya yang besar guna membangun infrastruktur jenis ini. Layanan yang termasuk terestrial antara lain frame delay dan VPN multi-service. Yang kedua yaitu melalui satelit. Proses pengaksesan melalui satelit ini menggunakan media satelit. Akses yang dicakup lebih luas dibandingkan menggunakan terestrial. Sayangnya membutuhkan waktu yang lama guna melakukan proses komunikasi. Selain itu juga adanya gangguan yang disebabkan oleh gelombang radiasi matahari. Tujuan komunikasi data, yaitu antara lain mempercepat penyebarluasan informasi dan mengurangi waktu untuk pengolahan data. Unsur-unsur komunikasi data antara lain transmitter, sistem transmisi, dan receiver. Komponen dasar sistem komunikasi data yaitu pemancar, penerima, dan media penghubung. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi data, yaitu sistem komunikasi online dan sistem komunikasi offline. Bidang-bidang operasi komunikasi data antara lain bidang pengumpulan data dan bidang tanya jawab. Jenis operasi komunikasi data yaitu data collection, inquiry and response, storage and retrieval, dan time sharing. Internet dan cara kerja internet. Nah, apa itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi yang luas dan terbuka, di mana internet akan menghubungkan perangkat dengan perangkat lainnya, juga membantu dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Nah, cara kerja internet. ISP atau Internet Service Provider memberikan IP ke PC. Kemudian ISP mengkonfigurasi alamat yang ada di PC agar terkoneksi dengan server ISP. Proses konfigurasi biasa dilakukan pada router. Lalu di dalam router terdapat berbagai menu pilihan. Menu tersebut difungsikan untuk mengkonfigurasi IP address, membatasi kecepatan akses, memblokir alamat IP atau alamat yang dilarang untuk mengakses, dan lain-lain. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, maka internet sudah dapat digunakan. Kelebihannya yaitu mudah mengakses informasi dan kekurangannya yaitu adanya radiasi yang berbahaya bagi kesehatan. Sekian dan terima kasih.